Sebulan puasa Ramadan untuk melatih diri, menjaga niat baik dan lurus tetap terarah. Mari kewaspadaan cyber kita mulai dari diri sendiri, karena ancaman cyber selalu datang dari segala arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati narasumber kita hari ini dari Pegaskom, Mas Wahyu Rizky Aulia. Beliau merupakan expert ya, yang sudah sangat berpengalaman di dunia cyber security. Nanti mungkin bisa kita lihat dengan sertifikasi yang beliau sudah peroleh, dan beliau ini merupakan lulusan dari Politeknik Cyber dan Sandi Negara, yang dimana saat ini PTPN dalam penguatan keamanan cybernya itu didukung oleh Pegaskom dan BSSN. Yang kami hormati tim LPP, moderator, dan Aprilia Wahyuningsih maupun seluruh tim yang sudah menyiapkan sehingga GoDigi kita ini terus berlangsung. Gak terasa sudah ke-7, serta seluruh Nusantara Entrepreneurs yang saya banggakan. Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya mewakili Bapak Direktur Bisnis menyampaikan salam kepada seluruh Nusantara Entrepreneurs dimanapun berada. Bapak, Ibu, Nusantara Entrepreneurs, bagaimana yang kita tahu bahwa PTPN memiliki big dream dengan visi untuk menjadi world class smart agri company yang berbasis teknologi kelas dunia dan berkontribusi nyata terhadap ketahanan pangan dan energi nasional. Visi tersebut diterjemahkan melalui inisiatif 5G, yaitu Go Lean, Go Green, Go AI, Go Secure, Go Beyond, dan transformasi digital terkait erat dengan Go Lean dan Go AI. Dan ketahanan cyber saat ini terkait erat dengan Go Secure. Harapannya kegiatan ini dapat memperkuat kesadaran bahwa seluruh Nusantara Entrepreneurs memiliki peran yang besar dalam menjaga integritas data dan sistem perusahaan. Dengan budaya disiplin keamanan yang kuat, kita dapat memastikan bahwa Big Dream PTPN dapat tercapai dengan aman dan berkelanjutan. Saya mulai dulu ya. Saya buka. Selamat pagi semuanya. Jadi di sini kita akan belajar bareng-bareng dengan tema Cyber Security Awareness to make better decision. Mungkin tidak usah lama-lama, langsung saja kita mulai. Nah, sebagai pembukaan juga, jadi dari data yang saya dapatkan di Februari 25, jadi secara digital total populasi manusia itu ada 8 miliar gitu ya. Di mana pengguna handphone, internet itu sampai di angka 5 miliar dan pengguna sosial media sampai di angka 5 miliar juga. Di sini secara populasi yang menggunakan internet, yang menggunakan teknologi itu banyak gitu. Maksud dari data ini apa? Jadi ternyata Indonesia, dunia dan khususnya Indonesia itu termasuk sebuah ikan besar gitu. Dari 200 juta, 300 handphone dan 130 juta pengguna sosial media, ada banyak ikan yang bisa ditangkap tuh sama si hacker. Ada banyak korban yang bisa mereka serang, ujung-ujungnya ya kepentingan mereka. Jadi kita tuh secara look itu menarik, seksi gitu ya. Jadi banyak nih yang mau nyerang kita gitu. Makanya kita tuh perlu melindungi diri kita karena kita bagian dari yang mau mereka serang gitu teman-teman. Jadi kita secara secara serangan itu menggoda karena banyak. Berdasarkan data yang tadi juga memaksa setiap lembaga atau perusahaan itu harus melakukan digitalisasi untuk tetap kompetitif, termasuk PTPN. Nggak mungkin dong PTPN nggak ngelakuin digitalisasi. Malah kan tadi big dream-nya itu 5G yang ujungnya akan digitalisasi. Kenapa? Karena nanti kalau nggak digitalisasi, PTPN ketinggalan zaman, ketinggalan globalisasi, nanti kalah saing dengan kompetitornya begitu. Nah, tapi kalau udah dianggap kenapa sih udah ada menggoda, udah digitalisasi, jadi kita udah big fish, terus kita udah digitalisasi, kita udah bisa diserang. Banyak orang-orang itu nggak mau lindungin datanya. Alasannya itu data saya nggak penting lah. Saya bukan siapa-siapa, hanya manusia biasa gitu ya. Kalau nggak, sistemnya punya sistem saya udah aman gitu. Nggak pernah ada serangan gitu, atau datanya udah aman. Padahal tuh hal-hal yang kayak gini tuh yang akan membuat mereka jadi rentan untuk diserang. Nah, kenapa sih cyber security itu penting untuk diterapkan? Yang pertama, jelas, biaya finansial. Kalau misalnya kita udah kena serang, yang paling mungkin terlihat secara kasat mata itu denda atau biaya finansial. Kalau misalnya sistem yang kena, paling sering nih sistem PTPN kena ransomware,
semua data perusahaan, data sensitif, data penting kena enkripsi, operasional berhenti. Gimana rasanya itu bisa mengganggu secara finansial, mengganggu pemulihan data, mengganggu semuanya. Ini benar-benar akan dampak ke kita. Nah juga yang kedua, operasional. Semua proses yang berjalan jadi nggak jalan. Ini bisa mengganggu kehidupan hajat orang gitu ya, hajat banyak orang. Mana apalagi PTPN ini perkebunan, banyak orang yang butuh. Kalau operasional berhenti, udah banyak yang kena. Nah ini contohnya, contoh dari kasus serangan siber yang beberapa waktu belakangan terjadi. Dari BUMN kayak BSI dulu pernah ransomware tuh, beberapa hari layanan BSI nggak bisa diakses. Terus ada Indodax, serangan siber ngambil kriptonya. Dan juga yang kemarin yang paling cukup rame itu PDNS. Nah, dari ransomware ini banyak yang kena dampak, nggak bisa jalan, dan ujungnya apa juga? Ada mutasi pegawai. Nih, kena Dirjen Aptikanya, Pak Samuel ini kena mundur karena kasus peretasan PDNS. Ya mungkin Pak Dirjen ini nggak yang memegang langsung atau bukan dia yang kena, tapi dia harus mundur begitu. Social engineering, kita harus memprofiling, mengetahui orang ini seperti apa biar kita serangan phishing kita itu bisa berhasil. Caranya ada banyak, mau dia tradisional yang di sini, ada spear phishing, ada smishing pakai SMS, ada yang phishing pakai telepon dan seterusnya yang ada dari PPT ini begitu. Nah, ada juga human hacking, dia ini secara polanya dia attacker itu pasti ada caranya dia ngebuat website, ngebuat attachment. Kalau website dia ngedistribusikan URL-nya, ngedistribusikan aplikasinya misalnya, atau dia ngedistribusikan via email. Kalau kena, user klik. Nah, klik ini ke bawahnya banyak. Mau dia ngambil kredensial login, kredensial kredit, cryptocurrency, atau mungkin kalau ke sistem, ke server, dia bahkan kalau bisa dapat ke root access misalnya, ke ICS dan seterusnya gitu teman-teman. Tapi kadang tuh kita itu tuh sangat baik, terlalu baik ke orang jahat gitu. Kita itu bukannya baik ke orang baik, malah baik ke orang jahat. Kenapa? Khususnya ke dalam data pribadi ini, ke dalam human hacking ini. Banyak case itu seperti ini teman-teman. Kita itu secara sukarela dan secara sadar ngasih data kita, ngasih data pribadi kita, biarin orang nge-profiling kita. Dengan caranya bangga gitu kan. Karena apa? Karena dia nggak sadar apa yang dia share itu nggak baik. Dia tidak saring before sharing gitu. Ini terutama yang Gen Z sih, seperti saya ya, yang masih muda-muda atau mungkin bapak-bapak ibu-ibu juga ada yang ngelakuinnya. Banyak di Instagram ngelakuin seperti ini, ngasih tahu umur, ngasih tahu WA, ngasih tahu tanda tangan. Ini gila ada yang buat tanda tangan, ngasih tahu tanggal lahir begitu ya. Semuanya dikasih tahu. Bahkan ini ada case-nya Mbak Dita Mukhtar nih. Dia ngasih tahu nih variasi nama panggilan, nama kecilnya. Dia PIN. Habis itu ditelepon. Dan dia akhirnya transfer gitu kan. Nah ini salah satu contoh social engineering, mungkin nggak dibilang phishing sih, tapi anggaplah phishing daki suara. Jadi kalau dia ada yang nelpon minta misalnya pulsa, minta anaknya kena penjara, kena polisi, dia nggak akan percaya. Tapi gara-gara ada kata-kata PIN panggilan masa kecil, dia jadi percaya. Kok bisa tahu? Dia ngasih tahu sendiri begitu teman-teman. Jadi kita harus sadar, nggak semuanya harus kita share. Jangan kita baik ke orang jahat gitu. Kita baiknya ke orang baik gitu teman-teman. Nah ini juga kadang selain secara informasi pribadi, kita juga bisa di phishing lewat email. Mungkin teman-teman di sini kelihatannya mirip kan, sama-sama Outlook ya. BSS sendiri udah punya semacam panduan teknis terkait penanganan siber. Teman-teman bisa baca, dan ini terbuka untuk publik juga, dari ransomware, web defacement, malware, DDoS, SQL injection, dan phishing. Ini bisa dibaca untuk kita pelajari supaya misalnya amit-amit kita yang kena, kita minimal tahu nih harus ngapain. Jangan kita bingung, jangan kita ngah-ngoh gitu ya. Biar semakin cepat kita cegah, semakin bagus, semakin sedikit dampak yang terkena ke kita, gitu teman-teman. Jadi di sini saya ingin mengulangi lagi, Wazuh itu tidak bisa melihat perangkat secara langsung, tidak bisa melihat layar, tidak bisa melihat history browser, melihat password, tidak bisa. Dia hanya mengambil log, mengirim alert, dan membuat active response jika dikonfig, teman-teman. Jadi tidak perlu takut menginstal Wazuh. Tidak akan ada efek apa-apa terkait perangkat teman-teman. Dia tidak berat, hanya memakan ratusan megabyte RAM, dan juga dia
tidak akan mengganggu privasi teman-teman gitu. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Materinya mungkin sudah cukup banyak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya.